Bapak Samingan, Al-Mukarram Al-Ustadz Bapak Ansori, Al-Mukarram Bapak Ustadz Zainuddin, dan seluruh jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu. Mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Insya Allah tidak akan mengurangi rasa hormat dan takdim saya kepada seluruh jamaah. Pertama-tama puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita bisa berkumpul, bisa bersilaturahmi dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan juga taufik pada umatnya hingga yaumul akhir. Hadirin wal hadirat rahimahullah. Mohon maaf saya menggantikan Kiai Suparman, beliau tidak bisa hadir pada kesempatan pagi ini. Ada acara yang tidak bisa ditinggalkan, jadi beliau mewakilkan kepada saya. Minggu kemarin, ya, pekan yang lalu sudah dibahas mengenai tentang taubat kalau nggak salah ya. Sudah ganti kitab ya, tapi dalam kajian kitab Nasoihul Ibad itu ada 3 lagi surat yang belum dibahas. Yang 10 surat akan mencegah dari 10 macam yang itu. Baru dibahas 7 surat ya. Jadi kali ini saya akan menyambungkan, akan meneruskan, yaitu surah yang ke-8. Mana? Suratul Ikhlas tamna'un nifaq. Surah Al-Ikhlas dapat mencegah atau menolak dari kemunafikan. Hadirin rahimakumullah, surah Al-Ikhlas itu ada berapa ayat sih Bapak Ibu? Hitung. Al-Ikhlas ada berapa ayat? 3, 4, apa 5? 4. Ya, kita cek. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. 1. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 4 ayat. Hadirin rahimakumullah, penamaan surah di dalam Al-Quran itu berdasarkan atas 2. Yang pertama berdasarkan salah satu kata yang berada di dalam surah tersebut. Contoh Al-Baqarah, ada di situ kata Al-Baqarah di dalam surah Baqarah. An-Nisa, ada kata An-Nisa di dalam surah An-Nisa. Al-Falaq, ada kata Al-Falaq. An-Nas, ada kata An-Nas. Jadi pertama itu berdasarkan salah satu kata yang berada di dalam surah tersebut. Yang kedua berdasarkan makna. Contoh mana? Al-Ikhlas. Di dalam surah Al-Ikhlas tidak ada kata ikhlas. Ya. Mulai dari Qul huwallahu ahad sampai dengan walam yakul lahu kufuwan ahad, itu tidak ada kata ikhlas. Berarti itu penamaan berdasarkan makna. Contoh lagi, Al-Fatihah. Di dalam surah Al-Fatihah tidak ada kata Al-Fatihah. Mulai dari Bismillah sampai waladhdallin, ada kata Al-Fatihah? Enggak ada. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu tidak ada kata Al-Fatihah. Jadi penamaan surah berdasarkan makna itu cuma sedikit, ya. Kebanyakan penamaan surah itu berdasarkan salah satu kata yang terdapat di dalam surah tersebut. Hadirin rahimakumullah, surah Al-Ikhlas atau surah Qul Huwallahu Ahad ini salah satu surah yang sering dibaca oleh baginda Nabi Muhammad SAW ketika beliau akan tidur. Dalam salah satu hadis disebutkan, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza awa ila firashihi kulla lailatin jama'a kaffai. Jadi setiap malam ketika Rasul akan berbaring di tempat tidurnya, menggenggamkan kedua tangannya. Summa nafasa fihima faqara fihima. Kemudian Nabi membaca surah Qul Huwallahu Ahad, membaca surah Al-Falaq, membaca surah An-Nas. Ditiupkan, kemudian ditiupkan dan diusapkan ke wajah, ke seluruh badan yang sekiranya kena oleh tangan tersebut. Itu surah yang dibaca oleh baginda Rasul ketika beliau akan tidur. Hadirin rahimakumullah, nama-nama surah Al-Ikhlas atau Qul Huwallahu Ahad, namanya itu sampai ada 20 nama, ya. Jadi yang kita tahu Qul Huwallahu Ahad itu namanya Al-Ikhlas saja, ya. Padahal ulama menyebutkan di dalam tafsir As-Sawi sampai 20 nama. Kenapa demikian? Ya. Wa kasratul asma tadullu ala syarafil musamma. Ya. Banyak nama itu menunjukkan kemuliaan yang dinamainya. Berarti Al-Ikhlas ini mempunyai kedudukan yang luar biasa, sehingga namanya banyak. Seperti nama baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tahu Muhammad, Ahmad, Mustafa, padahal banyak, ya. Kalau kita baca di dalam kitab Dalailul Khairat, ya, mi'atani wa wahidun, 201 itu namanya. Ada Mansur, ada Nasir, ya, ada Saidun, Toha, Yasin, banyak sekali. Itu menunjukkan kasratul asma tadullu ala syarafil musamma, ya. Banyak nama itu menunjukkan mulianya yang diberi nama. Kalau kita cukup satu, ya. Kalau kebanyakan ribet betul. Puput, ya, ada cukup Puput aja. Puput Mahfudin. Tidak ada nama alias-aliasnya, tidak ada. Hadirin rahimakumullah, salah satu nama surah Al-Ikhlas yang pertama Al-Ikhlas, At-Tanjil, As-Somad, ya. Kemudian Al-Asas atau pondasi. Pondasi dari apa? Pondasi dari ketauhidan. Sebab di situ menjelaskan tentang tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan yang lain-lainnya. Hadirin rahimakumullah, berhubung sudah siang nih, ya. Kita ulas saja sedikit. Pertama, tafsir tentang surah Al-Ikhlas. Ayat yang pertama, Qul Huwallahu Ahad, ya. Katakanlah bahwa Allah itu esa, Allah itu satu, ya. Jadi ayat yang pertama ini untuk menjawab pertanyaan
pertanyaan dari kafir Quraisy. Jadi ketika itu kafir Quraisy bertanya kepada baginda Nabi Muhammad SAW, wahai Muhammad, kalau sebutnya begitu nama, ya, wahai Muhammad, dari mana Tuhanmu diciptakan? Ya. Apakah dari emas? Apakah dari perak? Berapa jumlahnya? Maka Allah menurunkan Qul huwallahu ahad. Ayat yang pertama ini merupakan pokok dari akidah Islam untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Esa, satu. Sebab tauhid ini perlu kita pelajari. Sudah kita maklum bahwa rukun agama itu ada 3. Pertama, iman. Yang kedua, Islam. Yang ketiga, ihsan. Itu semuanya harus kita pahami. Nah, ini tauhid ini mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Pokok dasarnya itu surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Sebab di dalam ayat yang lain disebutkan laukana fihima alihatun illallah la fasadata. Kalau sekiranya ada di langit dan di bumi Tuhan selain Allah, maka ini akan hancur. Ada Tuhan 2, mempunyai kekuatan yang sama. Yang satu ingin begini, yang satu ingin begitu. Nah, pasti akan hancur. Sebab dua-duanya mempunyai kekuatan la fasadata. Maka Tuhan itu satu. Ilahukum ilahu wahid. La ilaha illa huwa rahmanur rahim. Ini. Hadirin rahimakumullah. Ayat yang kedua, Allahus Somad. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Al-maksud fil hawaiji ala dawam. Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu untuk selamanya. Kita bergantung kepada Allah. Kita butuh Allah. Kita butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dalam tafsirnya alladzi yuqsadu fil hawaij, zat yang dituju segala kebutuhan. Kita butuh pertolongan Allah. Kita butuh ma'unah dari Allah. As-Somad ini merupakan salah satu Asmaul Husna yang 99. Di dalam Al-Quran As-Somad ini disebutkan hanya 1 kali.